mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. God at that point wanted to teach the Israelites an important lesson. Ya, pada saat itu Allah ingin mengajarkan orang Israel suatu pelajaran yang penting. He says, the Bible here says he make a statute, a rule, so that he can test them. Ya, dan di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan supaya Tuhan bisa mencoba mereka. Now remember I said that the Israelites were God's covenant people. Ingat bahwa saya berkata bahwa Israel adalah umat perjanjian Allah. Did the Israelites do anything to deserve being called God's covenant people? Apakah Israel telah melakukan sesuatu sehingga mereka layak disebut sebagai umat perjanjian Allah? Were they very good? Were they very well behaved? Apakah mereka sangat baik? Were they very holy people? Apakah mereka adalah umat yang kudus? Yes or no? Ya atau tidak? No. Tidak. They were the same as the other people. Mereka sama seperti bangsa yang lain. God out of grace on his own initiative took the Israelites and said, I want you to be my people. Allah di dalam anugerahnya yang berinisiatif mengatakan kepada Israel dan mengambil Israel untuk menjadi umatnya. He promised to protect them and provide for them. Allah berjanji untuk melindungi dan memelihara mereka. The Israelites did nothing to deserve it. Ya, orang Israel tidak melakukan apapun untuk layak mendapatkannya. But God also wanted Israelites not to take him for granted. Tetapi Allah juga tidak mau Israel kemudian meremehkan Allah. Wow. He didn't want the Israelites to think, oh, we are so special, God loves us, we can do anything we want, God still loves us. Ya, dia tidak mau Israel berpikir seperti ini. Allah mengasihi kita, apapun yang kita lakukan tidak menjadi masalah, kita spesial, Allah terus akan mengasihi kita. What these verses reminds us is this. Apa yang diingatkan oleh ayat-ayat ini adalah ini. God loves the Israelites. Allah mengasihi orang-orang He has Israel. brought them into a covenant. Allah membawa mereka masuk ke dalam perjanjian. He has given them a mighty deliverance and set them free from Egypt. Allah telah memberikan mereka keselamatan secara ajaib dan menyelamatkan mereka dari Mesir. But God reminded them, if you want to continue to be protected and loved and blessed by me, you must obey. Dan Allah memberikan peringatan, jika engkau mau terus dipelihara, diberkati dan dilindungi, maka engkau harus taat kepadaku. That's a very important lesson here. Dan itu adalah pelajaran yang sangat penting. God has called us to his own people. Ya, Allah telah memanggil kita menjadi umatnya sendiri. He has promised to bless us. Dan dia telah berjanji untuk memberkati kita. The Christian church is the covenant people of God. Dan gereja Kristen itu adalah umat perjanjian Allah. But you and I cannot take our God for granted. Tetapi kita, saudara dan saya, tidak boleh meremehkan Allah. If you and I want to enjoy the blessings of being God's covenant people. Jika saudara dan saya mau mendapatkan dan menikmati berkat Allah, if you want to enjoy his protection and his provisions, jika saudara mau menikmati perlindungannya dan pemeliharaannya, then you and I must be an obedient people. Maka saudara dan saya harus menjadi orang yang taat. And that's the point that Moses is making in verse 26. Dan itulah yang ditekankan oleh Musa di dalam ayat 26. He says to Israel, if you will diligently listen to the voice of your God and do that which is right in his eyes and give ear to his commandments and keep his statutes, I'll put none of the diseases on you that I put on Egyptians, for I am the Lord your healer. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. If you want to obey me, jika engkau mau taat kepadaku, if you want to receive my blessing, you must listen and obey my command. Maaf, maksudnya adalah jika engkau mau terus mendapatkan berkatku, engkau harus taat kepadaku. Then I'll continue to protect you. Maka aku akan terus melindungimu. I'll continue to heal you. Dan memeliharamu. What are some important lessons that we can draw from this passage? Pelajaran-pelajaran apa yang penting yang bisa kita tarik dari pelajaran ini? The first lesson I'd like you to draw is you and I as Christians must remember who is the God that you and I serve.
Ya, pertama-tama pelajaran pertama adalah saudara dan saya sebagai orang Kristen harus mengerti dan ingat Allah seperti apa yang kita sembah. Oftentimes we think of God like the gods that other people worship. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Allah kita adalah sama seperti Allah yang disembah oleh orang-orang lain. You know, I don't know whether you know how the non-Christian Chinese people worship. Ya, saya tidak tahu apakah saudara tahu bagaimana orang-orang Chinese non-Kristen itu menyembah Allah mereka. The Chinese people have got many temples, right? Ya, orang Chinese mempunyai banyak sekali kuil. Some of you are familiar, some of you, okay? Ya, mungkin ada saudara yang tahu mengetahui hal itu. And they will go to one temple. Mereka akan pergi ke satu kuil. They will pray to the god of the temple. Dan mereka akan berdoa kepada Allah itu di kuil tersebut. If the God doesn't answer their prayer, they go to another temple. Dan kalau Allah itu tidak menjawab doa mereka, mereka pergi ke Allah yang lain. They go from temple to temple to atau temple. ke kuil yang lain. Ya, jadi mereka dari satu kuil pergi ke kuil yang lain. Until they think they find a God who can answer their prayer. Ya, sampai mereka berpikir mereka menemukan Allah yang akan menjawab doa mereka. Are you familiar with that in a non? Ya, apakah saudara many of you are tahu tentang hal itu? Right. Why? It's because they are not sure that this God is big enough. Kenapa? Karena mereka tidak yakin Allah ini sebenarnya cukup hebat. They are not sure that this God can provide for them. Ya, mereka tidak yakin bahwa Allah itu dapat memelihara mereka. They are not sure that they can find this God who can take care of them. Ya, mereka tidak yakin mereka mendapatkan Allah yang memang bisa kemudian memenuhi kebutuhan mereka. But what did Moses say in verse 11? Tetapi apa yang Musa katakan di ayat 11? Who is like you, O Lord, among all the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders? Verse 15. Oke. Di mana ayat 11 dikatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? That's the first lesson we need to remind ourselves Dan of. itu adalah pelajaran pertama yang harus kita ingat. The God is a mighty God who's all powerful. Ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat hebat. Dia adalah Allah yang maha kuasa. He's incomparable. Dia tidak ada tandingannya. The first thing that we need to know is that He's the creator God. Yang pertama adalah yang harus kita mengerti adalah Dia adalah Allah yang mencipta. He's the creator God of Genesis 1. Ya, Dia adalah Allah pencipta di dalam Kejadian 1. If you want to understand a little bit about the greatness of God, go to read Isaiah chapter 40. Kalau saudara mau mengerti tentang kehebatan Allah, bacalah Yesaya 14. I don't have time to go to all those verses. 40 or 14? 40. Oh, Yesaya 40, maaf, Yesaya 40. I don't have time to go to all those verses. Ya, saya tidak mempunyai waktu untuk melihat semuanya itu. But I'd like to encourage you to go and look at those verses. Tetapi saya mau saudara bisa melihatnya ayat-ayat itu. Because the Bible in different parts, and especially here as well as in Isaiah 40, says God is incomparable. Karena Alkitab di banyak bagian sama seperti di Yesaya 40 dan di sini mengatakan Allah kita itu tidak ada tandingannya. He's the God who created the universe. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. And those of you who study physics and science realize that the universe is so complex that we still don't understand it. Ya, dan saudara yang mempelajari sains dan fisika tahu bahwa alam semesta itu begitu rumit dan tidak bisa kita mengerti. And how can such a God who's so wonderful, so complex, who is comparable to Him? Ya, jadi Allah yang begitu luar biasa, yang menciptakan sesuatu yang begitu rumit, siapa yang bisa menandingi Dia? He's the incomparable God of creation. Dia merupakan Allah pencipta yang tidak ada tandingannya. Secondly, He's the Lord of history. Yang kedua, Dia adalah Allah sejarah. You see, at the end of verse 14, the people of Israel saw what God did. Verse 14. Di akhir ayat 14, orang Israel melihat apa yang Allah kerjakan. It tells us at the end of chapter 14 that they saw how God destroyed the Egyptian army. Ya, di akhir pasal 14 ya, Israel melihat bagaimana Tuhan menghancurkan tentara Firaun. And when they saw how God acted, they believed in God, they trusted Moses. Ya, dan ketika mereka melihat perbuatan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa. And in verse 18 of chapter 15,
Moses make the same point. Dan di dalam pasal 15 ayat 18 Musa juga menekankan hal yang sama. The Lord will reign forever and ever. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. God is a God of history. Allah adalah Allah sejarah. He's a God who allows kings to rise. Dia adalah Allah yang mengizinkan raja-raja untuk bangkit. But He's also the God who brings unjust, evil kings and governors and presidents and brings them down. Tetapi dia juga Allah yang menjatuhkan raja-raja pemerintahan yang tidak adil. One of the big difficulties that you as a young person face in Indonesia is this. Dan yang sangat penting bagi saudara sebagai orang muda di Indonesia adalah seperti ini. Is God in charge of Indonesia? Ya, adalah berpikir apakah Allah juga memerintah atau mengontrol Indonesia. So much corruption. Begitu banyak korupsi. Some of the rich are so rich and the poor are so poor. Orang-orang kaya begitu kaya, orang-orang miskin begitu miskinnya. Is the God of justice? Is He a God of justice? Apakah dia adalah Allah yang adil? There are some radical Muslims who are putting so much pressure on the churches. Ya, banyak radikal orang-orang Islam radikal yang memberikan penekanan yang besar kepada gereja. Just look at what the Muslim Brotherhood is doing in Egypt right now. They're burning houses, destroying, killing people. Thousands of people are being killed right now. Coba lihat apa yang dilakukan orang-orang Islam di Mesir. Mereka membunuh, menghancurkan dan membakar rumah-rumah ribuan. And a few years ago, your churches were being burned. Dan beberapa tahun yang lalu gereja-gereja saudara juga dibakar. Is God in charge of Indonesia? Apakah Allah berkuasa atas Indonesia? You know, many in our countries, Indonesia, Malaysia, many of people are packing up and leaving. Ya, banyak orang di negara kita, Indonesia maupun Malaysia, mereka berkemas dan meninggalkan negerinya. Many of our students, very bright students, they go to England, America to study, they never come home. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang brilian pergi ke Amerika, pergi ke Inggris untuk belajar dan tidak pernah kembali. I was speaking at the university in Uganda, a Ugandan Christian university, about 3 years ago. Saya berbicara di Universitas Kristen Uganda 3 tahun yang lalu. And one of the bright students said to me, dan kemudian sang presiden berkata kepada he said, I saya, look at my country, I'm so fed up. The first thing I want to do, I want to graduate, I want to get out of this country. ya, dan dia mengatakan, seorang mahasiswa berkata kepada saya melihat negeri saya, aduh saya kesal sekali, saya sudah capek, saya mau meninggalkan negeri ini. I think many of you are under the same temptation, isn't it? Dan saya rasa banyak dari saudara juga mempunyai pencobaan yang sama. Am I right? Apakah saya benar? I think you know what I'm talking about. Ya, saya rasa saudara mengerti apa yang saya katakan. And I'm saying this to you. Dan saya berkata ini kepada saudara. I also was tempted like that too. Saya juga dulu seperti itu. When I went to Australia to study, my father said, don't come home. Ya, ketika saya pergi sekolah ke Australia, ayah saya berkata, "Nggak usah pulang." 1967, long time before all of you were born. Ya, 1967 jauh, sudah lama sekali sebelum saudara lahir. My daughter just finished Australia and she's applying for a job here, and one of the job persons, one of the hospital she applied to a job for. My daughter just finished Australia and she applied for a job in Malaysia. Ya, anak perempuan saya baru selesai studi di Australia dan sekarang melamar pekerjaan di Malaysia. And the person who she wrote to in the hospital says, "You're studying in Australia, why do you want to come home?" Dan kemudian orang yang menerima lamaran itu bertanya, "Kamu tinggal di Australia, ngapain juga kamu pulang?" You see, many of us think that heaven is in America, in Australia, and England. Ya, banyak kita berpikir surga itu ada di Amerika, di Australia, di Inggris. But, and I'm going to say this to you. Tetapi saya mau mengatakan ini kepada saudara. What Moses tells us, the Lord is a Lord of human history. Ya, apa yang Musa katakan adalah Allah atas sejarah manusia. He's in charge of Malaysia, He's in charge of Indonesia. Dia berkuasa atas Malaysia dan dia berkuasa di Indonesia. He is the king, He's the one who rules over Indonesia. Dia adalah raja, dialah yang memerintah di Indonesia. He has put you in Indonesia, you're born here, you're brought up here, you know Indonesia. Allah telah meletakkan saudara di Indonesia, saudara lahir di sini, saudara dibesarkan di sini, saudara mengenal Indonesia. And God is calling you to serve your people in Indonesia. Dan Allah memanggil saudara untuk melayani umat saudara di Indonesia. Unless He calls you as a missionary or for other reasons to go somewhere else. Kecuali jika Allah memanggil saudara sebagai missionary atau untuk melayani di tempat lain.
But when you begin to serve very quickly, you get very susah hati. Ya, tetapi begitu saudara mulai melayani, cepat sekali saudara kemudian menjadi sedih. You get corruption here, you face problems there, you will face injustice here. Saudara melihat korupsi di sana, ketidakadilan di sini dan sebagainya. If you do not believe that the Lord is a Lord of history, you give up and leave. Kalau saudara tidak percaya bahwa Allah adalah Allah sejarah, saudara akan menyerah dan pergi. You need to come back to the Bible again and again. Ya, dan saudara perlu kembali kepada Alkitab lagi, kembali dan kembali. Who is this God that I serve? Siapakah Allah yang aku sembah ini? He's the God of Abraham, Dia adalah Allah Abraham, of Isaac, of Jacob, of Moses. Ishak, Yakub, dan Allah Musa. He's a God who reigns over human history. Dan dia adalah Allah yang memerintah sejarah. He's the God of Exodus. Dia adalah Allah keluaran. He's a God who will bring justice and righteousness upon my nation. Dan dia adalah Allah yang akan memberikan keadilan dan kebenaran di atas bangsa-bangsa. And I pray that one of the things that you leave this conference with is the clear grasp that God is a Lord of history. Dan saya berdoa supaya saudara sangat yakin setelah meninggalkan konferensi ini adalah yakin bahwa Allah kita adalah Allah di atas sejarah. And because He's called you here, He's with you, you have enough and you can have strength to do He'll provide for you. Dan karena Allah yang memanggil saudara untuk melayani di sini, berarti semuanya itu sudah cukup. Allah akan memberikan kekuatan yang cukup untuk saudara melayani. So who is this God that we serve? Jadi siapakah Allah yang kita sembah atau layani ini? He's the Lord of the Creator God. Ya, dia adalah Allah sang pencipta. He's the Lord of history. Dia adalah Allah sejarah. And the third thing that we need to know, Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui, He's also the God who's a supernatural God. Dia juga adalah Allah yang supernatural. He's a God who can perform signs and wonders. Dia adalah Allah yang bisa melakukan keajaiban dan mujizat. You look at the book of Exodus, it's a supernatural God. Kita melihat apa yang terjadi di Keluaran, dia adalah Allah yang supernatural. He's a God of burning bush. Dia adalah Allah dari semak belukar yang menyala. He's a God of the miracles that Moses can perform. Dia adalah Allah dari keajaiban-keajaiban yang dilakukan Musa. Who's God who brought the 10 plagues upon Egypt. Dia adalah Allah yang memberikan 10 tulah kepada Mesir. He's the one who can appear like a pillar of cloud in the daytime and a pillar of fire at night. Dan dia adalah Allah yang bisa muncul seperti tiang awan di pagi hari dan tiang api di malam hari. He's the Lord who performed the miracle at the Red Sea. Dan dia adalah Allah yang melakukan ajaib di Laut Merah. He's the Lord who made the water and Mara sweet. Dan dia adalah Allah yang membuat manis air yang pahit di Mara. He's a God of signs and wonders, a supernatural God. Dia adalah Allah yang melakukan keajaiban dan mujizat. Dia adalah Allah supernatural. The problem with many of us as Christians is that we don't believe in a supernatural God. Salah satu hal yang menjadi masalah bagi kita orang-orang Kristen adalah kita tidak percaya kepada Allah yang supernatural. Many of you have got good modern education. Ya, banyak dari saudara mempunyai pendidikan yang lebih dari rata-rata. And you're told that everything must obey the scientific laws. Dan saudara diberitahu bahwa semua hal harus mengikuti hukum sains. That is the emphasis of the so-called enlightenment that began to take place in the West in the 17th and 18th century. Dan itu adalah penenganan dari zaman pencerahan yang mulai terjadi di Barat pada abad ke-17 dan 18. The modern mind which came out of the Enlightenment say that there can be no supernatural things in this world. Everything is defined by natural laws. Manusia modern yang muncul akibat daripada pencerahan itu mengatakan bahwa tidak ada hal yang bisa melawan hukum alam. Segala sesuatu itu harus secara natural. And unfortunately, that's one of the problems with modern education. Dan itu sayangnya adalah masalah dengan pendidikan modern. Because all you study science in school and therefore you are brought up to think, oh, everything must obey scientific laws. Dan karena kita masuk universitas, kita kemudian diajarkan bahwa segala sesuatu harus mentaati hukum alam, hukum and so sains. sometimes when you read the Bible, you say, is that true? Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kadang-kadang kita berpikir, apa ini benar? Or is it a superstition? Atau ini sebenarnya hanyalah tahayul saja? Unfortunately, some of our churches also teach
anti-supernatural theology. Dan sayangnya beberapa dari gereja kita juga mengajarkan anti supernatural. If your church has been influenced by what's called Western liberal theology, they will say there's no such thing as miracles. Gereja-gereja itu dipengaruhi oleh apa yang kita sebut sebagai teologi barat yang liberal dan mengatakan tidak ada hal-hal yang supernatural. And they even teach you that the Bible is not quite true. Dan mereka bahkan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu tidak benar. Then there are some who are influenced by different types of conservative theology. Dan kita juga mungkin dipengaruhi oleh beberapa tipe dari teologi yang konservatif. And one form of theology in particular can be very